yang dihasilkan berdasarkan dari sampah rumah tangga. Dan separuh dari sampah rumah tangga ini ialah Izin Bu food waste, moderator, saya tidak melihat sampah videonya. makanan. Ya nih saya nggak ngelihat videonya, Anissa. Ya baik Pak, sedang di start recording. Tiba di pembuangan sampah sementara, kami melihat 1/3 sampah-sampah yang dihasilkan berdasarkan dari sampah rumah tangga. Dan separuh dari sampah rumah tangga ini ialah food waste, yaitu sampah makanan. Menurut sumber, ada 30-45% dari sampah yang dihasilkan seluruh dunia harus berakhir di tempat sampah. Sampah merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Setiap harinya, manusia memproduksi belasan ribu ton sampah. Sampah-sampah tersebut dihasilkan melalui aktivitas dan konsumsi masyarakat. Salah satu jenis sampah yang sempalan sampah terakhir adalah food waste, yaitu sampah makanan. Food waste adalah sampah yang dihasilkan dari sisa konsumsi makanan ataupun makanan berlebih yang tidak sempat dikonsumsi dan menjadi kadaluarsa. Pada laporan yang dipaparkan oleh FAO, pada tahun 2017, tiap tahunnya 1,3 miliar ton makanan layak konsumsi yang ada di dunia terbuang menjadi sampah makanan. Sebagian besar dari makanan atau bahan makanan yang terbuang tersebut masih layak untuk diproduksi lebih lanjut ataupun dikonsumsi oleh manusia loh, dan cukup untuk memberikan makan sebanyak 821 orang di dunia yang masih mengalami kelaparan. Lalu, bagaimana ya dengan sampah makanan di DKI Jakarta? Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman The World Counts, setidaknya terdapat 3 juta ton sampah makanan yang dihasilkan oleh masyarakat dunia setiap harinya. Data tersebut kami ambil pada tahun 2021. Adapun jumlah rata-rata sampah makanan di DKI Jakarta berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 adalah sejumlah 7.700 ton sampah makanan per harinya. Kami peroleh data tersebut melalui Surplus 2020. Angka tersebut diproyeksikan dan akan mengalami peningkatan yang terus signifikan mengingat pertambahan jumlah penduduk yang mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman The World Counts, setidaknya terdapat 3 juta ton sampah makanan yang dihasilkan oleh masyarakat dunia setiap harinya. Data tersebut kami ambil pada tahun 2021. Adapun jumlah rata-rata sampah makanan di DKI Jakarta berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 adalah sejumlah 7.700 ton sampah makanan per harinya, dihitung melalui Surplus Indonesia pada tahun 2020 kemarin. Angka tersebut diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan yang terus melonjak, mengingat pertumbuhan penduduk yang terus mengalami peningkatan. Secara global, lebih dari 1/4 makanan yang diproduksi di dunia terbuang dengan percuma. Dengan hilangnya makanan dan limbah mampu berkontribusi sebesar 8 sampai dengan 10% dari total emisi gas bumi. Pertama, sampah makanan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Kedua, perubahan iklim memberikan pengaruh pada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Ketiga, sampah yang dibuang dan membusuk di tempat pembuangan sampah dapat mengeluarkan gas metana, gas rumah kaca yang kuatnya 25 kali lebih efisien dalam memerangkap panas dari karbon dioksida. Kandungan gas metana. Penumpukan sampah atau limbah makanan di TPA besar kemungkinan akan terbentuk gas metana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gas metana itu mudah untuk meledak. Bahkan dampak lanjutannya dari ledakan ini juga bisa terjadi longsor di TPA sehingga dapat membahayakan pekerja lain yang ada di sana. Polusi udara. Limbah makanan termasuk kategori sampah organik yang bisa terurai dan membusuk. Proses pembusukan inilah yang akan mempengaruhi daerah sekitar limbah, menimbulkan bau yang sangat menyengat.
Air lindi. Air lindi dipicu oleh air hujan. Makanan yang terkena air hujan maka akan larut menjadi satu dan mengandung senyawa yang berbahaya, baik itu logam, timbal, dan senyawa lainnya. Jika hal ini berdekatan dengan sungai, maka akan mengancam ekosistem sungai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 5. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Pasal 4 Ayat 1. Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 lebih berfokus kepada kebijakan dan strategi tingkat nasional untuk mengelola sampah rumah tangga dan sejenisnya. Alokasi dana anggaran perlindungan lingkungan pada APBN dan APBD. Seperti melihat pada diagram di bawah ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa fokus pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan negara pada tahun 2020. Dalam hal ini, fokus pada perlindungan lingkungan hidup diberikan sebesar 18,4%. Tidak menutup kemungkinan bahwa pengelolaan food waste dalam dana APBN dan APBD. Peraturan daerah yang ada dinilai belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pencemaran sampah makanan di Kota Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan utama, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakatnya. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Jakarta. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari jumlah sampah makanan di Jakarta yang semakin tahun semakin meningkat. Tidak efektifnya kebijakan pengelolaan sampah yang ada dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Jakarta disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Berdasarkan atas diskusi kelompok kami dalam program kampanye SDGs How to Reduce Food Waste, maka kelompok kami memberikan dua solusi atau dua kampanye yang akan dilakukan. Yakni kampanye pertama adalah adanya challenge untuk setiap orang yang ada di restoran. Mereka harus dapat menghabiskan makanan yang mereka pesan, dan jika tidak habis maka mereka harus membawa pulang makanan tersebut. Jika mereka tidak ada tempat untuk membawa pulang makanan tersebut, kami sudah membagikan kotak makan atau wadah untuk membawa sisa makanan mereka pulang. Dan untuk program yang kedua adalah kelompok kami akan membuat video tutorial bagaimana cara mendaur ulang sisa makanan untuk dapat menjadi bahan makanan yang layak untuk dimakan kembali. Contohnya, sisa nasi yang didaur ulang menjadi nasi goreng atau nasi rengginang dan lain-lain. Dan sisa makanan tersebut juga bisa diolah untuk menjadi pupuk atau tanaman. Selamat pagi, saya adalah volunteer dari Garda Pangan. Sebelum kita menjawab pertanyaan, kita membahas dulu Garda Pangan itu didirikan di Surabaya pada tahun 2017. Ya karena banyak banget dari kita yang sangat-sangat mempedulikan dari food waste itu sendiri, karena berdampak sangat buruk bukan untuk Indonesia saja tapi untuk dunia. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan pertama, penjelasan mengenai food waste ya. Jadi food waste itu makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia tapi dibuang begitu saja atau disia-siakan begitu saja. Ya, food waste sendiri itu biasanya setelah dia menumpuk di tempat pembuangan akhir itu dia bisa membusuk sehingga dia bisa menghasilkan gas metana atau gas yang beracun yang pada akhirnya dia akan merusak ozon ya. Jadi merusak ozon menyebabkan pemanasan global dong. Nah, penyebabnya dari food waste itu sendiri itu ada banyak sih, tapi saya sebutkan salah satunya adalah kita mengkonsumsi makanan sehingga makanan tersebut tidak habis.
lalu kita menyebabkan food waste ya. Jadi banyak makanan yang kita konsumsi tapi tidak habis lalu kita buang, kan sayang. Terus kita membeli makanan yang sebenarnya kita tuh tidak menyukai banget sama makan itu, tapi kayak cuman kepengen doang, terus pada akhirnya kita beli nggak habis, buang. Dan yang terakhir itu bisa jadi gaya hidup ya guys. Jadi gaya hidup itu juga mempengaruhi lifestyle, kayak gengsi mau beli makanan yang mahal padahal nggak enak gitu kan, habis beli nggak suka, nggak habis, dibuang. Nah itu salah satu beberapa penyebab dari food waste itu sendiri. Pertanyaan mengenai kondisi food waste itu sendiri di Jakarta. Nah, sampah makanan itu salah satu jenis sampah yang mendominasi ya, khususnya di ibu kota Jakarta. Nah, tiap harinya itu menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI sendiri, itu pada tahun 2020 kemarin itu terjadi ada sekitar 7.700 ton sampah makanan yang dihasilkan per hari. Jadi 7.700 ton food waste tiap hari, dan diperkirakan akan terus meningkat karena banyaknya food waste yang disia-siakan. Dampak untuk lingkungan. Jadi dampak untuk lingkungan itu sendiri ada 3 ya guys. Ada dampak secara ekonomi, secara lingkungan, dan ya ada satu lagi saya lupa, pokoknya antara ekonomis yang paling penting itu karena dia menyanyiakan sumber daya guys. Jadi kan kita kan bikin makanan itu ini ya, butuh sumber daya manusia ya, pekerja segala macam. Itu kan jadi kan kita menyanyiakan mereka capek-capek bikin tapi kita malah membuangnya. Terus ada dampak lingkungan itu sendiri ya, kita tahu ya tadi yang pertama gas metana, ketika dia membusuk dia akan menghasilkan bau yang tidak sedap juga, dan sehingga itu menjadi bau yang beracun. Terus karbon dioksida juga ketika dibakar atau kan akhirnya merusak ozon dan menyebabkan pemanasan global. Terus ada dia bisa menciptakan air lindi. Apa itu air lindi? Air lindi itu air yang beracun. Dari mana asalnya? Asalnya dari hujan. Ketika sampah yang bertumpuk di suatu tempat terkena air hujan dan dia menyerap, sehingga sampah-sampah tersebut ketika kena air ada beberapa kandungan yang bisa menyebabkan jadi racun, seperti itu. Dan jelas dia akan merusak ekosistem juga, dan dia akan menyia-nyiakan air serta minyak bumi, karena tanpa disadari banyak proses pembuatan makanan menggunakan minyak bumi. Seperti misalnya kita membuat padi itu kan kita pakai alat-alat, itu kan membutuhkan beras misalnya, kita kan pakai alat gitu kan. Ada yang membuat makanan pakai alat, sehingga alat tersebut harus mengkonsumsi minyak bumi, jadi kan sia-sia. Ya, solusi dari Garda Pangan itu sendiri ya, solusinya ya kita ada 3 sih sebenarnya: reduce, reuse, dan recycle. Kalau recycle orang pasti udah pada tahu ya, recycle itu yang mengolah sisa makanan ya guys. Jadi mengolah sisa makanan seperti sisa-sisa beras itu kita bisa jadikan tepung beras. Terus reduce itu mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi makanan instan yang siap saji, lebih ke memasak lokal kayak sayur atau apa dari itu. Jadi mengurangi sampah lah istilahnya. Terus reduce itu sendiri ada mencukupkan porsi. Jadi jangan memasak atau membeli makanan yang kalian tahu kalian gak bakal habis gitu. Cukup secukupnya aja. Dan salah satu saran juga adalah plan to buy. Apa itu plan to buy? Plan to buy itu kita harus merencanakan apa yang bakal kita beli. Jangan sampai kita beli suatu bahan, duduk di kulkas, busuk, buang. Jadi kita harus plan to buy gitu. Jadi menghemat ekonomi juga untuk kita dan tidak merusak lingkungan juga untuk semuanya. Dan ada reuse. Apa itu reuse? Reuse itu adalah menggunakan kembali. Istilahnya menggunakan kembali itu adalah bila mana makanan itu masih layak untuk dimakan keesokan harinya, simpanlah di tempat yang tidak membuatnya menjadi busuk, misalnya di kulkas
yang masih layak untuk besok dipanaskan lalu dimakan kembali, ya biar nggak langsung kebuang gitu ya guys. Ya, itu aja sih untuk menjawab pertanyaan. Sekian lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi merupakan penampilan dari presentasi dari kelompok 5. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan untuk Ibu Farah untuk memberikan komentar dan sarannya. Saya persilahkan untuk Ibu Farah. Baik, terima kasih banyak ya Anissa dan juga kelompok 5 yang udah presentasi videonya ya. Sama dengan kelompok 4 dan kelompok 6, videonya juga keren menurut saya. Tapi mungkin ada beberapa peluang ya untuk sedikit perbaikan, untuk lebih lagi menyempurnakan yang udah keren itu jadi bagus banget gitu ya. Jadi teman-teman itu kelompok 5 mencoba untuk membicarakan atau membahas bagaimana how to reduce waste ya. Dan menurut saya sudah bisa kalian jawab ya dengan kalau tidak salah memberikan 2 saran ya kepada kita semua bagaimana mengurangi sampah berlebihan makanan ya. Baik, namun di sini menurut saya ada sedikit peluang untuk perbaikan ya pada saat kalian mungkin memaparkan inilah solusi dari kelompok kami yang kami berikan, kami hasilkan. Nampaknya mungkin untuk lebih memperjelas kepada audiens ya, apakah ada tulisannya sedikit atau mungkin ilustrasi visualisasinya disesuaikan mungkin ya. Atau kayak misalnya kelompok 6 yang sebelumnya itu ada ikon-ikon yang menunjukkan bahwa ini loh food waste yang berlebih gitu. Karena pada saat teman-teman memaparkan ini loh solusi dari kelompok kami yang merupakan menurut saya rohnya ya, jiwa dari video ini, ilustrasinya mungkin lebih dipasin lagi ya. Karena tadi pada saat memaparkan solusinya itu ilustrasinya mungkin itu ilustrasi masih secara general ya tentang pengolahan sampah di Bantar Gebang dan lain-lain, tapi belum sesuai dengan solusi yang kalian tawarkan sehingga audiens bisa lagi membuka matanya kembali bahwa ini loh yang dimaksud oleh kelompok 5 solusinya gitu ya. Kalau menurut saya itu ilustrasi dengan visualisasi dengan teks atau narasi yang lebih pas akan lebih cocok dan lebih baik lagi. Lalu saya apresiasi juga ya bahwa teman dari kelompok 5 udah mencoba untuk melihat bagaimana solusinya dari pandangan kalian sendiri, lalu menggabungkan antara pemahaman kalian dengan yang sudah diinterview dari Gadapangan ya, itu bagus. Ini hanya selera saja sih ya, tapi menurut saya mungkin interview di Gadapangan lebih mungkin ditampilkan di awal sehingga di akhir kalian nge-wrap up videonya dengan pemaparan yang lebih komprehensif dan ditutup dengan solusi-solusi yang kalian tawarkan. Itu mungkin masukan dan dari saya tidak ada pertanyaan, tapi cuma sedikit masukan aja untuk membuat video yang udah bagus jadi keren lagi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu atas komentar dan sarannya. Baik, terima kasih Ibu Farah. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Iqbal memberikan komentar dan sarannya kepada kelompok 5. Oke, terima kasih Anissa Amalia. Saya hanya ngasih saran aja, mungkin tidak bertanya ya, karena tadi udah paparkan juga sama Bu Farah. Jadi mungkin saya juga akan ngasih kesempatan juga buat Kak Melisa ya untuk ngasih tanggapan nanti. Kalau dari saya sih lebih ke arah narasumbernya kalau bisa jangan satu sih saran saya, karena permasalahan food waste ini bukan permasalahan yang simpel ya, apalagi food waste di Indonesia juga cukup banyak ya, kalau nggak salah kelima sedunia ya kalau nggak salah food waste Indonesia. Saya bisa coba dicek lagi. Jadi artinya kalau bisa jangan cuma dari NGO ya, tadi kan dari Garda Pangan itu kan NGO ya, non-governmental organizations. Coba nanti kalian nyari dari perspektif government juga gimana, apakah government punya regulasi terkait dengan ini. Kan tadi kalian sudah mengatakan bahwa pemerintah punya regulasi ya. Nah, kalau gitu kita tanya efektivitas regulasinya sudah sejauh mana. Nah, itu sebenarnya yang
menurut saya harus lebih digali sih. Nah, yang ketiga sebenarnya kita bisa coba interview pelaku bisnis gitu. Misalnya pelaku bisnis itu mungkin kalian kenal sama apa namanya CEO, misalnya apa ya, kalau CEO ini kuliner ya, misalnya kalian bisa tanya CEO Abuba itu, Steak Abuba gitu, atau misalnya Abnormal, CEO Abnormal, itu kan CEO yang di mana restorannya itu banyak sekali dikunjungi sama generasi milenial ya, atau memang abnormal deh itu. Generasi abnormal gitu, misalnya kita bisa tanya ke pelaku bisnisnya gimana sih sebenarnya apa namanya untuk mengurangi food waste gitu. Apakah ada kebijakan regulasi dari abnormal segala macam. Kayaknya kalau kita bisa dapat dari informasi dari pelaku bisnis itu keren banget. Kita bisa triangulasi data, terus kita bisa menyimpulkan apa yang bisa kita solusikan untuk permasalahan ini. Atau mungkin juga untuk narasumber keempat, kalian juga bisa pakai menginterview kayak bukan pelaku bisnis, tapi public figure yang berkecimpung di dunia atau industri gastronomi ya. Misalnya kalian bisa interview Chef Arnold atau Chef Renata gitu kan, kalau kalian mau gitu. Itu sebenarnya bisa kalian gali gitu, karena mereka pun sebagai chef pasti punya concern juga terhadap food waste, karena mereka pasti memasak pasti akan ada punya, seorang chef pasti akan ada waste-nya. Nah, itu yang bisa kita apa namanya kita highlight sih. Jadi saran saya sih kalau bisa narasumbernya jangan satu gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Itu aja Anissa. Dia mungkin bisa dilanjutkan ke Kak Melisa untuk sesi berikutnya. Baik, Pak Iqbal, Baik, untuk Ibu terima Melisa kasih. sudah live dari ruang Zoom. Baik, untuk kawan-kawan dari kelompok 5, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan dari Ibu Farah dan Pak Iqbal? Untuk dari kelompok 5 sendiri, tadi Ibu Farah dan Pak Iqbal menyebutkan banyak saran-saran yang memang banyak kurang di video kelompok kami, dan kelompok kami sendiri mulai sudah menyadarinya karena kami kurangnya kontak dengan narasumber dan beberapa bagian di video yang harus di-cut gara-gara masalah durasi. Oleh sebab itu terima kasih Bapak dan Ibu untuk sarannya. Baik, terima kasih dari kelompok 5. Maka kelompok 5 sudah menutup presentasi pada hari ini. Selanjutnya, ya. Baik, dengan demikian presentasi IBIS pada hari ini telah usai. Saya ucapkan terima kasih kepada para juri, Pak Indra, Pak Michel, serta kawan-kawan sekalian juga. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di YouTube dengan Indonesia Millennial in Sustainability, untuk di Instagram IND Sustainability, lalu ada TikTok kami juga ind.sustainability. Saya Anissa Amalia, undur diri. Sampai jumpa pada presentasi IMIS 2021 di minggu depan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Indra dan Pak Michel. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC Anissa Amalia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan hatur nuhun, terima kasih banget Teteh, Bu Farah Mulyasari selaku PLT Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi yang telah mau berkenan hadir untuk menjadi juri di tengah kesibukannya di kelas proyek multidisiplin kita, di mana hari ini sesi presentasi yang kedua ya. Terus kemudian juga kepada Pak Iqbal Ramadan, Kang Iqbal, Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional, yang juga tentu sangat sibuk sekali ya, mau mengikuti kelas selama penuh gitu, 2 SKS bersama kita, dan juga juri-juri yang lain, Mbak Nelly sama Mbak Melisa yang sayangnya harus meninggalkan kelas lebih dulu karena ada agenda yang sudah tidak bisa dirubah. Gitu. Pertama-tama, jadi ini sudah semakin mendekati ke nanti webinar IMIS ya, di mana berarti masih menyisakan ada berapa sesi presentasi lagi, Anissa? Untuk minggu depan terakhir, Pak.
minggu Untuk depan kelompok terakhir 2, berarti 8, dan 9. Iya. ya, kelompok 2, 8, 9 minggu depan saatnya untuk presentasi juga. Kita saksikan bersama-sama hasil karya teman-teman, di mana tujuannya adalah kita belajar bersama di sini ya. Tidak ada yang namanya jelek, salah, atau buruk itu di dalam hasil dari karyanya. Tapi kita belajar bersama di sini, kita mengasah dan mengasuh tanggung jawab sosial kita bersama terkait Sustainable Development Goals melalui kelas proyek multidisiplin ini. Nah, dan juga saya melihat perkembangannya bagus sekali ya, di mana Anissa berani menjadi MC gitu. Saya lihat kan, saya amati dari grup panitia itu grogi sebenarnya ya, nervous gitu, tapi ternyata sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Dan ini bagus sekali ya, supaya MC-nya bukan Kesta terus ya. Kalau di HI itu Kesta lagi Kesta. Jadi kayak acara ibarat. Ternyata tidak, banyak sekali potensi-potensi yang sebenarnya masih bisa diasah dan dikembangkan. Itu yang bisa kita gunakan juga kelas itu untuk mengasah hal tersebut, kelas ini ya. Jadi minggu depan kalau bisa ya diganti lagi, siapa lagi yang mau belajar untuk menjadi Master of Ceremony. Siapa tahu memang ada the hidden gems ya, bakat-bakat terpendam yang bisa dimunculkan gitu dari kelas ini. Nah, untuk minggu depan tetap kita harus fokus, kita persiapkan sebelum nantinya kita akan bertemu di webinar IMIS tahun 2021 yang insya Allah akan terlaksana di tanggal 10 Mei 2021. Mungkin kalau dari saya itu saja, Nisa. Kalau dari Pak Michael Kutsi, bagaimana Pak? Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Mas Indra. Mohon maaf suara saya agak ini nih. Korban buka puasa, jadi ada radang. Saya sedikit aja Mas Indra, teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang sudah berkarya, saya kira masukan Freeze ya. Freeze Pak Michael. Jaringannya Pak. Iya, mungkin jaringannya deh. Pak Michelle masih di mute. Pak Michael masih di mute, Pak? Nampaknya Pak Indra bukan mute lagi, udah freeze. Oh, sudah terputus. Sebentar, saya kontak dulu ya. Oh iya, Pak Michael bilang lanjut saja dulu karena jaringannya sangat jelek sekali, rekan-rekan semua.
Baik, sekiranya itu mungkin yang bisa disampaikan dari kami selaku pengampu mata kuliah proyek multidisiplin. Sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan kepada Ibu Farah Mulyasari. Mungkin kalau Mama ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di kelas proyek multidisiplin Fakultas Komunikasi dan Diplomasi. Silakan, Teh. Terima kasih Pak Indra dan juga rekan semua dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan ya. Enggak cukup banyak, maksudnya enggak banyak ingin saya sampaikan karena Bapak sebagai pengampu dan Pak Michel rasanya sudah banyak memberikan pesan ya Pak. Tapi bagi saya mungkin sedikit motivasi aja buat teman-teman sekalian bahwa apa yang sudah teman-teman tampilkan kan sudah juga di preview ya di IG ya, sudah saya lihat. Menurut saya sudah cukup bagus ya, dan teman-teman memiliki banyak talenta, tidak hanya anak komunikasi, mahasiswa komunikasi, tapi mahasiswa HI juga sama yang memiliki kemampuan yang sama. Dan saya berharap bahwa teman-teman dengan digabungnya blend in kelas ini bisa saling belajar ya antara komunikasi dan HI gitu, sehingga kedepannya dua disiplin ilmu ini akan semakin harmonis ya, melengkapi kebidangan di fakultas kita. Udah cukup baik, cukup keren video-videonya, tinggal aja masukkan dari juri sedikit demi sedikit mungkin bisa diolah untuk lebih menyempurnakan. Keren semuanya. Terima kasih Pak Iqbal dan juga sebagai dewan juri Pak Indra dan Pak Michel atas inisiatifnya ya kegiatan ini. Baik, terima kasih Ibu Farah Mulyasari selaku PLT Dekan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi. Ingat ya teman-teman, tetap semangat, tetap harus belajar juga untuk dewasa gitu ya ketika bekerja di dalam tim. Ingat, kolaborasi itu everything ya dalam segala berbagai macam proyek, dan teamwork makes the dream work. Tetap semangat ya teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Farah, Pak Iqbal dan Pak Indra. Pak Indra dan Pak Michel. Semangat teman-teman semua, keren, maju terus. Izin live Bapak, Ibu, teman-teman semua. Siap, Teh. Nuhun, Teh. Ya, Nuhun Bu Farah sudah berkenan hadir. Siap, Bapak, mangga. Baik, pengumuman terakhir untuk kelompok 4 dan 6 diharap jangan live terlebih dahulu ya, karena kita ada running ulang. Terima kasih. Dinar, nggak apa-apa kelompok 4 di play aja sekarang videonya. Bentar ya, Kak. Anggota kelompok 4, Resa, Faradiba, Sandy, Tessa, Charis, Graciela, Rofi, Satrio, Aca, Cutari, Aura, Kristina, Selvina, Ningringsah, Jenvero, sama Serien boleh on cam dulu ya, cuma untuk dokumentasi sebentar. Income inequality merupakan keadaan di mana adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat. Pendapatan yang dimaksud dalam hal ini, pendapatan yang didapatkan pada rumah tangga di tahun tertentu yang dikarenakan adanya perbedaan kemampuan masyarakat untuk memiliki barang atau jasa. Jika keadaan semakin parah, akan dapat menjadi suatu permasalahan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan ini didapatkan dari pendapatan wirausaha, pendapatan modal, transfer tunai oleh publik, pajak pendapatan, serta kontribusi jaminan sosial yang dibayarkan oleh rumah tangga. Iya, jika saya lihat dari sudut pandang masyarakat. Iya, kalau ketimpangan kan signifikan ya, tapi mungkin cuma beda-beda aja sih, tapi nggak nyampe yang signifikan jauh. Oke, baik. Menurut Sila, di daerah kita tuh memang terjadi ketimpangan pendapatan daerah.
Menurut saya iya, karena UMR di setiap provinsi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Seperti di Jakarta, UMR-nya sekitar 4 jutaan dan Semarang UMR-nya sekitar 2 jutaan. Ya, ada yang terlihat sangat jelas, ada yang nggak terlalu terlihat, tapi obvious. Sangat terlihat enggak juga? Tidak. Sangat terlihat mulai dari cara masyarakatnya berbelanja di pasar, terus cara dia membeli sesuatu barang, beda sama orang yang di kota. Oh gitu. Jadi terjadi ketimpangan daerah ya di situ. Ya. Menurut saya tidak, tetapi nantinya efek tersebut bisa jadi berdampak terhadap masyarakat. Ya, tentunya secara tidak otomatis kesannya jadi tendensi untuk rakyat mereka akan selalu bermigrasi ke kota-kota yang lebih besar. Sedangkan Indonesia mempunyai 33 provinsi yang sebenarnya semuanya harus disamaratakan pembangunannya ataupun perkembangannya. Enggak sampai ke level yang merugikan sih, masih terhandle. Iya, pastinya. Sangat merugikan karena kan terjadi perbedaan kan di tempat yang pendapatan tinggi, otomatis masyarakatnya lebih gaya hidupnya lebih bagus, lebih elit gitu lah. Memberikan program latihan terhadap anak-anak muda dalam meningkatkan skill ketenaga kerjaan. Harus sangat dibutuhkan sinergi yang tepat ya dan koordinasi yang tepat dari terutama Kementerian Dalam Negeri dan bagaimana mereka bekerjasama dengan Pemprov daerah itu sendiri dan bagaimana juga kita harus bisa menghapuskan korupsi supaya dana-dana yang diberikan baik dari pemerintah pusat daerah ataupun dana dari luar bisa terserap sebagaimana mestinya. Yang pertama itu ya mungkin harus memecahkan masalahnya dulu dari misalnya timpangan dana daerahnya itu dulu. Oke. Ada lagi? Setelahnya itu ya cari masalah-masalahnya apa yang harus kita perbuat kayak gitu kan. Cari solusi berarti ya? Cari solusi. Yang pertama sih pasti dari masyarakatnya menurut saya. Dari masyarakatnya tentu saling support aja sih masyarakat sama pemerintah. Contoh kalau misalnya masyarakatnya ada proyek UMKM, seenggaknya pemerintah daerah itu punya program yang mendukung UMKM itu. Oke. Menurut Sila, caranya itu adalah menyetarakan pendapatan dari daerah dan kota gitu. Jadi nggak ada yang merugikan deh. Menurut saya, pemerintah sudah berusaha dalam mensejahterakan masyarakat. Tetapi saya berharap kedepannya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya lagi. Pemerintah daerah sekarang sedikit rada rancu ya, antara 50-50 ya. Jadi dalam artian mereka untuk mengantisipasi pendapatan ini mereka berusaha melakukan treatment sendiri, di mana kadang-kadang juga tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat pun juga harus selalu mengawal dan mengkoordinir supaya pemerintah daerah bisa memaksimalkan dana yang diberikan. Masih minim sih. Minim, oke. Kira-kira udah sejauh mana sih? Apanya dulu? Peran dari pemerintah ini? Kalau peran pemerintah sih biasanya ya, kalau dari daerah sih pelencengan dari dana-dana ya mungkinan kalau daerah ya dana-dana kecil lah istilahnya. Dari dana kecil makin gede kan malah jadi masalah banget gitu kan ya. Tapi kalau di daerah bang ini nih kayak masih kurang aja sih perhatian dari pemerintahnya. Kalau dari pandangan saya sebagai masyarakat umum sih, menurut saya pemerintah udah ada effort nih. Contohnya dengan dia nyari berbagai cara gimana caranya biar daerah tersebut itu punya PAD yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mungkin ya kalau dari masyarakat saya ngeliatnya kayak gitu. Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan indikator indeks Gini rasio.
Faktor yang berpengaruh tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Meningkatnya produk domestik bruto di Indonesia telah memberikan dampak negatif, yaitu munculnya ketimpangan. Hal ini berdampak pada proses pembangunan manusia yang diukur oleh indeks pembangunan manusia atau IPM. Dilihat dari grafik di atas, terlihat bahwa gap yang paling besar terjadi di tahun 1998. Pada saat itu, terjadi krisis moneter di Indonesia karena tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Di samping itu, terlihat bahwa golongan menengah ke bawah sangat terkena dampak dari krisis moneter yang terjadi di tahun 1998. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya gap income, yaitu market fundamentalism. Dapat didefinisikan sebagai struktur pasar yang cenderung terpusat kepada kelompok kecil yang akhirnya meningkatkan ketimpangan. Political capture merupakan salah satu pendorong utama ketidaksetaraan di mana para elit mencurangi aturan permainan demi kepentingan segelintir pengusaha. The labor market and unfair wage merupakan sejumlah besar pekerja di pekerjaan berketerampilan rendah dan berpenghasilan rendah dan kurangnya jaminan kerja. Unequal access to infrastructure and land merupakan ketimpangan kesempatan akses seperti ketimpangan akses ke infrastruktur, spasial, dan sumber daya. Solusi yang dapat kami tawarkan adalah memberikan alternatif yang kami anggap efektif dalam menanggulangi kekurangan dari kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan mengenai gap income. Salah upaya penanggulangan pemerintah untuk mersempit disparitas income equality adalah program Kartu Pekerja. Program ini diperuntukkan kepada angkatan kerja khususnya dalam masa pengangguran di mana mereka akan diberikan berbagai sarana kursus reskilling atau pemberian kemampuan atau keterampilan baru untuk pekerja. Kami menilai lebih baik pemerintah bekerja sama dengan lembaga kursus masyarakat sekitar dengan harapan lembaga ini mampu menyentuh ke berbagai lapisan masyarakat di daerahnya. Selain itu, kami juga menilai di lain sisi hal tersebut dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada hari ini kami akan menyampaikan tema SDGs nomor 3, yaitu Ensure Health and the Promote Well-being for the All Ages. Hari ini juga kami akan menyampaikan solusi-solusi kreatif dan pengaplikasiannya terkait SDGs nomor 3. Nah, dalam mengawali persembahan materi dan video kali ini, izinkan kami memberikan pantun sebagai pembuka materi. Sarapan pagi, banyak kupatnya. Cakep, kuahnya banyak sampai tumpah di tempat. Cakep, buanglah sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih senantiasa sehat. Nah, untuk teman-teman semua, tetap semangat ya untuk menjalani presentasi hari ini dan jangan lupa untuk mendengarkan presentasi kelompok kita. Ialah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau yang lebih kita kenal dengan SDGs, terdapat beberapa target yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2030 nanti. PBB menetapkan visi dunia untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Nah, salah satu poin SDGs yang kami bahas pada kali ini adalah poin SDGs nomor ketiga, yaitu Ensure Healthy Life and Promote Well-being for all ages. Poin ini diambil dalam rangka memenuhi hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara dalam bidang kesehatan. Nah, maka dalam hal ini, kita lebih berfokus kepada good health, yang difokuskan kepada kemudahan akses yang didapatkan oleh pasien serta seluruh masyarakat Indonesia. Kemudahan akses tersebut dapat diperoleh masyarakat yang mana mereka akan dengan mudah memperoleh informasi kesehatan ataupun kebutuhan kesehatan kapanpun dan dimanapun. Maka dari itu, kami mengajukan inovasi dengan adanya digitalisasi kesehatan dalam bidang kesehatan di Indonesia. Berkenaan dengan hal ini, untuk dapat merealisasikan program yang telah kami rancang, kami sangatlah memaksimalkan peran anak muda. Hal ini tentunya sejalan dengan proyek yang kami jalankan mengenai kampanye digitalisasi kesehatan yang berbasiskan bank sampah. Tentunya, keterlibatan peran pemuda dapat diharapkan memberikan kontribusi besar dalam mengarahkan masyarakat untuk lebih hidup sehat dan ramah lingkungan, terutama dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai teknologi kesehatan yang berbasis bank sampah, yang mana kedepannya peran pemuda sebagai pematik kemajuan teknologi kesehatan di Indonesia, sehingga pada tahun 2030 nanti diharapkan masyarakat Indonesia sudah siap dalam menerima arus perkembangan dalam tren kemajuan teknologi kesehatan yang tiada hentinya. Nah, yang kedua, merujuk pada bagian permasalahan, masalah kesehatan sejatinya merupakan masalah yang fundamental yang tentunya menyangkut hajat hidup orang banyak. Melalui agenda Health for All, isu kesehatan selayaknya menjadi fokus utama global dalam menyikapi berbagai permasalahan di bidang kesehatan yang tertuang ke dalam SDGs. Selanjutnya di Indonesia, kesehatan masyarakat masih jauh dari kata kesejahteraan. Hal tersebut dibuktikan dengan tentunya masih rendahnya posisi Indonesia pada indeks kesehatan global dalam peringkat 101 dari 149 negara berdasarkan laporan Delegate Human Prosperity Index pada tahun 2017. Indeks tersebut didasarkan kepada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan, dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah ataupun penyakit. Pada praktiknya, isu kesehatan di Indonesia tentu masih tertinggal dalam hal sistem pelayanan, infrastruktur dan teknologi kesehatan, serta keterbatasan mencapai akses kesehatan secara penuh dan maksimal. Bahwasanya, isu kesehatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan isu kesenjangan ekonomi dan kondisi lingkungan, yang tentunya kedua hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Selayaknya lingkaran yang berputar, kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakmerataan akses kesehatan bagi setiap individu. Di Indonesia sendiri, sampah menjadi momok, bahkan menimbulkan permasalahan darurat bagi Indonesia. Adanya sampah membuat lingkungan tercemar. Nah, dari lingkungan tercemar itu mempengaruhi sektor kesehatan bagi masyarakat yang ada. Maka dari itu, hal ini menjadi masalah serius bagi kita untuk bersama-sama menanggulangi dan berkesinambungan untuk menciptakan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat yang lebih baik.
melanjutkan mengenai penjelasan dari SDGs nomor 3, di mana kami memiliki fokus mengatasi permasalahan tentang keterbatasan ekonomi dari masyarakat Indonesia, di mana adanya keterbatasan ekonomi ini menjadi hambatan bagi masyarakat sendiri dalam mengakses layanan kesehatan. Masyarakat merasa sulit nih untuk mencari informasi terkait kesehatan bagi diri mereka. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membentuk sebuah aplikasi berupa layanan kesehatan, di mana masyarakat dengan mudah dan cepat ya untuk mengakses seluruh informasi dari kesehatan yang diperlukan. Nantinya, kami akan memberikan keringanan bagi masyarakat dalam bentuk finansial ataupun ekonomi. Gimana sih caranya? Masyarakat gampang banget, tinggal menukarkan sampah-sampah ataupun limbah plastik yang mereka punya kepada kami, nanti akan ditukarkan dalam bentuk poin. Poin-poin tersebut bisa nih digunakan oleh masyarakat untuk sistem layanan kesehatan kami dapat diakses oleh mereka. Ada juga jika masyarakat ingin membeli obat, nah bisa banget langsung ditukar saja ke aplikasi kami. Nanti masyarakat akan mendapatkan harga dengan murah dan terjangkau. Dikutip dari SDGs, Bappenas bahwa pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangatlah tergantung kepada peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat, daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, mitra pembangunan, serta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melihat juga saat ini bonus demografi dikuasai oleh usia produktif sebesar 60%, sedangkan usia non-produktif sebesar 40%. Maka dari itu, adanya usia produktif ini kami manfaatkan sebagai pemberdayaan bagi bangsa. Kami mengajak anak muda di Indonesia untuk bersama-sama berdaya dengan mengembangkan dan membantu pewujudan aplikasi kami, di mana nantinya anak muda sebagai volunteer dan influence bagi masyarakat yang ada untuk memberikan pemahaman informasi tentang aplikasi yang kami buat secara digitalisasi ini. Program kali ini juga kami mengikutsertakan dari anak muda nih, di mana nantinya anak muda akan berpartisipasi untuk membantu program kami. Kita lihat juga bahwa anak muda sangat akrab ya dengan istilah digitalisasi, di mana nanti anak muda akan mensosialisasikan digitalisasi layanan kesehatan bagi lingkungan pertemanan, keluarga, maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Kemajuan era teknologi. Anak muda tentunya dapat mengambil peran aktif yang mana mereka termasuk yang paling update dan paling mengerti dalam dunia teknologi. Mereka telah terbiasa dan termanjakan oleh teknologi saat ini. Para anak muda tentunya dapat membantu mereka yang memiliki kekurangan, terutama para orang tua yang berusia lebih lanjut dalam hal penggunaan akses kesehatan yang berbasiskan digital. Sehingga pada tahun 2030 nanti diharapkan masyarakat Indonesia sudah menguasai kemajuan teknologi, terutama di digitalisasi kesehatan. Permasalahan bagi masyarakat Indonesia adalah dalam akses layanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi masyarakat. Dengan melihat adanya permasalahan yang dialami tersebut, kami berinisiatif untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat Indonesia yang mengalami masalah tersebut. Sehingga berdasarkan tema SDGs poin ketiga yang kami dapatkan mengenai ensure healthy life and promote well-being for all at all ages, maka solusi yang kami berikan yakni berupa aplikasi. Aplikasi apa sih? Nanti dijelaskan. Solusi yang dapat kami berikan yaitu aplikasi. Aplikasi apa sih? Tentunya dong aplikasi tentang layanan kesehatan ya. Nantinya aplikasi layanan kesehatan itu akan digunakan sebagai wadah informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kami menetap sistem poin di dalam aplikasi ini. Apa sih sistem poin itu?
Jadi, sistem poin berupa partisipasi dari masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah ataupun limbah plastik kepada kami. Lalu, sampah tersebut akan ditukarkan menjadi poin. Nah, poin-poin yang ada dapat dimanfaatkan untuk potongan harga dalam mengakses layanan kesehatan. Bila mana masyarakat ingin membeli obat maupun mengakses layanan kami, dapat dengan mudah nih dalam pembiayaannya dan meringankan biaya masyarakat sendiri. Aplikasi ini juga kami tawarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia nih yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam memperoleh poin kesehatan dengan menukar sampah sebagai berikut. Langkah pertama, penabung dapat melakukan login, sign in, scan kartu ataupun barcode ke vending mesin penukar sampah. Langkah kedua, penabung memilih opsi nabung sampah pada aplikasi. Langkah ketiga, masukkan sampah yang ingin ditukarkan menjadi poin ke mesin. Langkah keempat, sampah akan di-scan oleh mesin, kemudian dipisahkan berdasarkan jenis kategori sampah. Langkah kelima, sampah akan dihitung besar poinnya berdasarkan jenis dan jumlah sampah yang telah ditabung oleh penabung. Langkah keenam, poin yang dimiliki oleh penabung akan ditampilkan dari hasil yang telah didapatkan selama menabung sampah. Langkah ketujuh, penabung bisa logout akun jika selesai melakukan proses penabungan sampah. Nah, mudah bukan? Penonton, sebelum kita closing, ada pantun nih buat kalian. Pengen dengerin nggak? Apaan tuh pantunnya? Coba dong kasih tahu. Kayu bundar dijadikan roda. Cakep, lomba madu, suka menyengat. Bangkitlah hai para pemuda. Nikmati perjuangan, penuh semangat. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih sudah tanya kesalahan dan kekurangan atas presentasi pada hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys, boleh live.